Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita bisa melaksanakan tarbiyah online pada kesempatan kali ini. Ya, enggak apa-apa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kita doakan juga untuk bujur kita tercinta Hajat Khalifatul Masih Al-Khamis Sayyidahu Ta'ala bin Abdul Aziz. Semoga beliau diberikan kesehatan yang sempurna dan bisa memimpin jemaat di seluruh dunia ini sehingga jemaat mendapat kemajuan di seluruh dunia. Amin. Susunan acara pada tarbiyah online kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa pembuka, ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan dari Bapak Ketua Jemaat Jarang, kelima ceramah tarbiyat, yang keenam tanya jawab, tujuh doa penutup. Menginjak kepada acara yang kedua, doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Mubda, saya persilakan. Baik, kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Boleh Bapak kepada Bapak Muda yang telah memimpin doa. Selanjutnya menginjak pada acara yang ketiga, itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Hakim. Kepada Bapak Hakim saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu sadidul quwa Dhumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Demi bintang Suraya tatkala ia jatuh, sahabatmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan ia tidak berkata-kata menurut kehendak hawa nafsunya. Itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Perkasa telah mengajarkannya, satu-satunya yang mempunyai kekuatan
di mana dia sendiri menampakkannya berulang-ulang. Maka dia bersemayam di atas arsy, dan dia mewahyukan kalamnya ketika ia berada di atas ufuk tertinggi. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jazaa kepada Bapak Hakim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada beliau yang membacakannya dan kepada kita semua yang mendengarkan. Amin. Acara selanjutnya yaitu sebutan dari Bapak Ketua. Kepada Bapak Ketua saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wasafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat para pengurus cabang, para ketua badan-badan, para mubaligh, dan seluruh anggota jemaat seren yang saya cintai dan dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kencang, Pak. Menjadikan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada malam yang hikmat ini kita dapat menghadiri peringatan Mi'raj Isra Nabi Muhammad SAW tahun 1400. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin wal hadirat jemaah Ahmadiyah wilayah Banten 1 yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu bersama lewat Zoom, yaitu dalam acara memperingati peristiwa satu mukjizat yang luar biasa, yaitu yang dikenal secara umum Mi'raj dan Isra atau Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini setiap tahun dikenang dan diperingati ya, oleh seluruh umat Islam karena merupakan satu syiar Islam, karena setiap generasi kenapa Mi'raj dan Isra ini selalu diperingati sebetulnya untuk mengenalkan generasi-generasi yang sekarang yang mungkin belum mengenal akan sejarah ataupun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu untuk kita pahami bersama
saya pada kesempatan ini tidak akan membahas mengenai tanggal polemik tanggal berapa, bulan berapa, ya. Itu mengenai peristiwa Mi'raj dan Isra ini, tetapi akan lebih esensinya daripada apa yang terjadi, ya, di dalam penglihatan-penglihatan ataupun pesan-pesan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Mi'raj dan Isra tersebut. Jadi kita tidak akan berdebat ataupun membahas mengenai tanggal ataupun kapan terjadi, karena ini sudah setiap tahun mungkin banyak sekali orang, wah tanggal sekian, tapi esensi dari itu malah ditinggalkan. Jadi hal-hal yang penting yang memang harus kita amalkan, malahan itu yang ditinggalkan. Kenapa? Karena kita sibuk membahas mengenai tanggal. Padahal karena hal demikian itu memang banyak sekali, ya, perbedaan itu. Nah, tetapi secara garis besar, ya, Mi'raj itu lebih dulu terjadi karena Mi'raj ini terjadi sekitar 5 tahun setelah kenabian. Sedangkan Isra itu terjadi 11 atau 12 tahun setelah kenabian. Arti jaraknya sekitar 6 tahun. Tetapi memang para penceramah, kalau dirunut dalam ceramah dari Mi'raj dan Isra itu satu-satu mungkin butuh waktu begitu panjang, sehingga untuk mempersingkat disingkatlah menjadi Mi'raj Isra atau Isra Mi'raj. Jadi dipendekkan, jadi selama 5 tahun dipendekin menjadi sekian jam untuk membahas peristiwa penting berkenaan mengenai Mi'raj dan Isra tersebut. Baik, Mi'raj ataupun Isra ini adalah suatu peristiwa ruhaniyah, ya. Ini awalnya peristiwa ruhaniyah, suatu mukjizat. Jadi perlu untuk kita ketahui, jadi namanya satu mukjizat itu hukum dari suatu iman itu menggunakan keimanan. Jadi kita memahami mukjizat itu harus dengan keimanan. Itu namanya mukjizat. Ya. Jadi namanya iman itu bergantung atau berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman itu orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib. Nah, hal-hal gaib ini selalu dikaitkan dengan keimanan. Jadi kita dijelaskan kalau hal gaib harus dijelaskan tentang keimanan. Beda dengan seumpamanya itu bukan hal gaib, seperti kita melihat matahari atau melihat rembulan. Itu melihatnya tidak dengan iman, cukup dengan mata saja sudah selesai. Tetapi hal-hal mukjizat, ya, harus dilihatnya dengan keimanan. Nah, sedangkan iman itu berhubungan dengan hal-hal yang kegaiban. Allah, malaikat, surga, neraka itu harus dilihatnya dengan iman. Itu tidak bisa dengan mata atau mata zahir. Nah, berkenaan mengenai mukjizat, ini saya akan sebelum membahas mengenai apa sih yang terjadi di dalam Isra ataupun di dalam Mi'raj, itu saya akan membahas sedikit berkenaan mengenai mukjizat. Karena peristiwa ini merupakan satu mukjizat dari Rasulullah SAW.
wassalam. Mukjizat ya. Jadi ada syarat-syarat satu mukjizat. Ini kan tadi karena Mi'raj dan Isra itu adalah merupakan suatu mukjizat. Jadi mukjizat pun mempunyai syarat. Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Ya. Jadi yang pertama, mukjizat itu harus gaib. Minimal ada unsur gaib di dalamnya. Jadi namanya mukjizat yang pertama syaratnya adalah gaib. Harus ada unsur kegaiban. Karena apa tadi? Karena melihat satu mukjizat itu harus dengan iman. Karena iman itu harus berhubungan dengan kegaiban. Tidak sama kita dengan melihat rembulan. Makanya kita ketika melihat Allah SWT atau menjelaskan tentang Allah harus dengan iman. Tidak bisa. Di mana Allah? Saya ingin melihat Allah. Tidak bisa. Harus melihatnya dengan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mukjizat itu tidak boleh bertentangan dengan sunatullah dan ajaran-ajaran Allah yang diajarkan, disampaikan kepada para nabi. Jadi mukjizat itu tidak boleh bertentangan dengan sunatullah, dengan hukum Allah, dan juga pelajaran atau ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepada para nabi. Contoh nih, contohnya begini. Contohnya Allah SWT berfirman bahwa setiap manusia yang sudah wafat tidak akan bisa hidup kembali. Ya. Jadi setiap manusia yang sudah wafat tidak akan mungkin bisa hidup kembali. Nah, ini satu ajaran yang Allah berikan ya di dalam Al-Quran kepada para nabi. Itu. Nah, ketika ajaran ini tiba-tiba ada seorang nabi semuanya, ada seorang yang mengatakan bahwa dia dengan mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, jelas itu namanya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sunatullah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi jika ada seorang nabi semuanya dianggap bisa menghidupkan orang yang sudah wafat, itu artinya bertentangan dengan ajaran Allah yang disampaikan Allah kepada para nabi dan juga sunatullah. Dan ini akan menimbulkan satu pertentangan dan menimbulkan satu pertanyaan. Nah itu. Apa pertanyaannya? Nanti pertanyaannya apa? Loh, yang benar yang mana? Apakah yang benar ayat-ayat Al-Quran ataukah mukjizat Nabi tersebut? Nah, ini sama dengan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat itu tidak boleh bertentangan dengan bertentangan dengan sunatullah ataupun hukum Allah yang sudah diajarkan oleh kepada para nabi. Yang ketiga, mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya itu mustahil akan ditiru oleh para musuhnya. Nah, jadi mukjizat yang sudah diberikan kepada para nabi itu mustahil semuanya akan diikuti ataupun ditiru oleh para musuhnya. Jika mukjizat itu bisa ditiru oleh para musuhnya, maka tentulah mukjizat itu tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, ini syarat ya, 3 syarat daripada mukjizat. Nah, kita kembali kepada peringatan atau
Isra dan Mi'raj atau Mi'raj dan Isra ya. Jadi Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah SAW ke langit terus menuju Baitul Maqdis. Jadi Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW yaitu ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha. Sedangkan Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis. Nah, kalau di umum dari Baitul Maqdis langsung ke Sidratul Muntaha, itu perbedaannya. Kalau kita mau melihat satu perbedaannya itu. Nah, pada kesempatan Mi'raj kali ini atau peringatan kali ini saya akan membahas apa sih yang dilihat atau kasaf-kasaf yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW di dalam Mi'raj tersebut ya. Jadi apa yang dilihat? Ini ada beberapa saya kutipan ya, tulisan yang pernah saya sampaikan di dalam peringatan-peringatan Isra dan Mi'raj atau Mi'raj dan Isra ini, yaitu saya ambil mengenai kasaf atau penglihatan rohaniyah ya. Rasulullah SAW ketika beliau di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya adalah beliau bertemu dengan suatu kaum yang sedang sibuk bercocok tanam dan memetik hasil yang sangat banyak. Hari itu mereka menanam, maka hari itu pula mereka memetik. Nah, ini kan kenapa dikatakan khasaf di dalam perjalanan Mi'raj dan Isra ini adalah karena di dalamnya juga kita melihat bahwa Rasulullah SAW melihat orang yang bercocok tanam hari ini dan hari itu juga tumbuh dan berbuah. Tentunya ini bukan di dunia ini, bukan di dunia nyata. Ini hanya di dunia rohani yang seperti ini. Nanti juga kita akan bahas juga mengenai bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan nenek-nenek dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas dalam itu. Apa sih maksudnya dari semua itu? Makna dari penglihatan-penglihatan dan bagaimana malaikat Jibril membawa dan memberikan suatu pelajaran, ajaran kepada Rasulullah SAW, apa yang dilihat di dalam kasaf yang begitu sempurnanya itu. Karena di dalam satu hadis dikatakan pada malam itu Umi Hani ya, sepupu dari Rasulullah SAW, melihat Rasulullah sedang tidur. Jadi tidak melayang-layang ke langit ya. Nah, itu. Makanya peristiwa ini adalah bukan peristiwa nyata, tetapi peristiwa suatu penglihatan rohani ataupun kasyaf ya. Atau mimpi yang begitu sempurna. Jadi jangan samakan mimpinya seorang nabi dengan mimpinya kita. Kalau kita bicara mimpi, wah berarti mimpi kayak kita. Tidak, ya, berbeda. Rasulullah SAW itu kalau tidur matanya terpejam tapi hatinya melek. Kalau kita matanya terpejam, hatinya nyenyak. Itu perbedaannya. Nah, di dalam satu perjalanan Isra tersebut atau Mi'raj tersebut, ya, Rasulullah SAW bertemu dengan suatu kaum yang sedang sibuk bercocok tanam dan memetik hasil yang sangat banyak. Hari itu mereka menanam, maka hari itu pula mereka memetik hasilnya. Jadi lalu Rasulullah ditanya, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa itu maksudnya itu? Lalu Jibril alaihissalam berkata, ya Muhammad, katanya, itulah para mujahid di jalan Allah.
Katanya, itulah para mujahid-mujahid di jalan Allah. Kebaikan yang mereka lakukan akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Jadi orang-orang yang berkurban di jalan Allah, maka dia akan dibalas 700 kali lipat. Nah, jadi orang-orang yang berkorban di jalan Allah itu akan dibalas 700 kali lipat, dan di sana itu seperti orang yang bercocok tanam. Hari ini dia bercocok tanam, hari ini pula dia memetik hasilnya atau buahnya. Nah, ini adalah makna dari Rasulullah SAW melihat satu kaum yang sibuk bercocok tanam dan memetik hasil yang sangat banyak. Jadi maksudnya adalah mereka yang bersedekah, ya, berinfak, maka Allah akan balas kontan, yaitu dengan 700 kali lipat. Yang kedua, beliau mencium bau sisir Masitoh atau budak Fir'aun. Nah, ini di dalam satu kasaf beliau, jadi beliau mencium bau sisir budak Fir'aun, yaitu Masitoh. Begitu harumnya. Nah, apa maksudnya? Nah, ini maksudnya begini. Jadi seorang mukmin, ya, mukmin itu dibagi menjadi dua kriteria atau dua macam. Jadi mukmin ini ada dua macam, ya. Yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 11 sampai 12, yaitu mengenai macam orang mukmin. Yang pertama, mukmin yang hidupnya seperti istri Fir'aun. Ini jadi nanti ada mukmin yang hidupnya seperti istrinya Raja Fir'aun. Siapa dia? Asia. Jadi Asia ini adalah istri Fir'aun yang tidak pernah digauli oleh Fir'aun. Beliau selalu berdoa untuk dihindari dari Fir'aun, dan Allah kabulkan doanya. Bagaimana seorang mukmin yang hidupnya seperti istri Fir'aun? Yaitu seorang mukmin yang banyak mendapat ujian dan cobaan yang sangat berat di dunia dalam mempertahankan keyakinannya yang benar, sehingga ada kalanya sampai disyahidkan, seperti Siti Masitoh. Rasulullah SAW bersabda, bau darah orang yang mati syahid itu lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi mukmin yang pertama adalah diibaratkan seperti istrinya Fir'aun, Raja Fir'aun, yaitu apa? Tertekan, ya, terzalimi. Nah, itu. Jadi cobaannya begitu berat sekali, bahkan bisa disyahidkan, seperti Siti Masitoh, Hadrat Masitoh itu. Nah, jadi mukmin itu akan diuji seperti itu. Seperti kata Allah, yaitu seperti imro'ata Fir'aun, seperti istrinya Fir'aun. Jadi kalau kita diuji dengan suami ketakutan, tertekan, ini berarti kita seorang yang beriman. Nah, yang kedua adalah seorang mukmin yang hidupnya seperti Siti Maryam. Ini, jadi ada orang mukmin yang hidup seperti Siti Maryam binti Imran. Yaitu bagaimana? Yaitu seorang mukmin yang dalam kehidupannya dihabiskan dengan banyak beramal soleh, sehingga memperoleh kenikmatan bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau bertahanus, ya,
bertahajud. Sehingga apa? Sehingga Allah berikan dia satu kelebihan karomah menjadi waliullah, menjadi orang-orang yang senantiasa bisa bermukalamah wal mukhatabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala dia bercakap-cakap. Nah, mukmin ini ya, itu diibaratkan seperti mukmin seperti Siti Maryam. Gitu, seperti Siti Maryam, yaitu seorang mukmin yang dalam hidupnya menghabiskan atau ibunda Nabi Isa alaihissalam. Jadi beliau itu kan hidupnya sebagai biarawati lah kalau sekarang ini. Jadi hidupnya di di satu masjid, ya. Tidak mengenal laki-laki, hanya bertahanus, hanya mendekatkan diri kepada Allah SWT, hanya beribadah saja. Apa istilahnya ya dalam selebdep ya yang tidak menikah itu. Nah, Siti Maryam seperti itu sampai Allah mewahyukan kepada beliau bahwa beliau akan memperoleh seorang anak, yaitu Hadrat Isa alaihissalam. Nah, itu adalah kehidupan mukmin seperti Siti Maryam. Gitu. Makanya ketika beliau mendekatkan diri kepada Allah, banyak orang datang membawa makanan ke situ. Nah, saudaranya datang, katanya, ini dari mana ini makanan ini? Makanya Siti Maryam mengatakan, minas sama, dari langit. Nah itu, jadi ada satu ayat mengatakan bahwa Nabi Isa mendatangkan makanan dari langit itu hanya bahasa kiasan. Jadi Siti Maryam tidak pernah tahu itu makanan dari mana, karena orang datang bawa makanan, ketika ditanya ini makanan dari siapa, beliau hanya menjawab dari Allah, dari langit, minas sama. Jadi bukan datang dari langit, ya, tetapi itu hanya bahasa, artinya beliau tidak masak, tidak membeli, tapi ada makanan. Jadi diistilahkan minas sama, dari langit. Dulu saya juga begitu, ketika di Jamiah pernah diundang oleh Maulana Mahmud Ahmad Cima, diundang di kamarnya, terus suruh datang ke kamar beliau. Beliau orang yang sangat sayang sekali sama anak-anak Jamiah. Itu semoga Allah SWT mengampuni beliau dan memasukkan beliau ke dalam surganya. Nah, Maulana Mahmud Ahmad Cima itu suka memanggil saya dulu waktu di Jamiah. Nah, beliau suka kadang-kadang kalau dipanggil, ada makanan tuh banyak, makanan Pakistan, buah-buahan. Nah, terus nih Tuhan katanya, ini untuk Tuhan bagikan ke asrama di sana, ke anak-anak asrama. Terus kadang-kala dikasih tuh ini ini katanya maidah minas sama. Ini adalah hidangan dari langit. Nah itu Pak Cima sering mengatakan demikian. Jadi ketika beliau menerima rezeki, beliau selalu mengatakan hadza maidah minas sama. Ini adalah maidah dari langit, makanan dari langit. Nah ini istilah bahasa rohani ya. Jadi kalau kita Al-Quran mengatakan makanan turun dari langit, semuanya bentuk semuanya, ini bukan berarti artinya itu makanan yang berupa makanan jadi turun dari langit. Tidak seperti itu. Nah itu, ini hanya bahasa-bahasa kiasan. Lalu selanjutnya di dalam suatu kasaf beliau melihat orang yang memukul-mukul kepalanya sampai pecah. Setelah pecah lalu pulih kembali. Jadi Rasulullah melihat di bawah satu neraka ya. Itu kok kenapa orang kan memukul-mukul kepalanya sehingga kepalanya pecah, setelah pecah nyatu lagi. Lalu ditanyakan, ya Jibril itu apa itu? Itu orang kenapa begitu? Lalu Jibril mengatakan,
Inilah wahai Muhammad misal orang yang malas melakukan sholat. Padahal tujuan sholat tersebut untuk merendahkan diri kita yang selalu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati ini. Jadi katanya apa? Orang yang malas melakukan sholat, ya, sholat 5 waktu, itu di sana itu seperti Rasulullah melihat orang yang memukul-mukul kepalanya sampai pecah dan menyatu kembali kepalanya itu. Dan itu adalah umatmu yang malas melakukan sholat. Itu padahal sholat itu adalah untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala kita biasa di atas dengan sholat, kepala kita sejajar dengan kaki kita yang rendah. Jadi sholat itu untuk merendahkan hati kita supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, orang yang takabur. Itu. Nah ini esensi daripada sholat itu. Selanjutnya di dalam kasaf saya akan saya percepat ya. Ini di dalam satu kasaf lain beliau melihat suatu kaum yang memakai kain compang-camping dan mereka berjalan dengan merangkak seperti unta dan kambing. Mereka makan buah-buahan yang berduri dan buah zakum yang rasanya sangat pahit. Jadi ada suatu kaum, Rasul melihat ini satu kaum yang memakai kain yang compang-camping dan mereka berjalan dengan merangkak seperti unta dan kambing. Mereka makan buah-buahan yang berduri dan buah zakum yang rasanya sangat pahit. Lalu ditanyakan kepada Jibril, itu maksudnya apa wahai Jibril? Kenapa mereka seperti itu? Apa yang telah mereka lakukan? Lalu Jibril berkata, inilah misal orang-orang yang tidak mau bersedekah atau tidak mau memberikan pengorbanan di jalan Allah karena takut hartanya habis sehingga jadi miskin. Padahal takut berkorban itu merupakan propaganda setan. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 268, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan atau kikir, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia yang besar, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi orang yang takut berkorban di jalan Allah, ya, mungkin takut memberikan canda, takut miskin, nanti di sana itu seperti suatu kaum yang memakai pakaian yang compang-camping dan mereka berjalan seperti jalannya onta dan kambing. Gitu. Nah itu seperti itu nanti. Terus makannya apa? Makan buah berduri dan buah zakum yang sangat pahit. Bahkan Al-Quran mengatakan buah zakum itu adalah buahnya seperti menakutkan, seperti kepala setan. Jadi sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala. Mayangnya seperti kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Kemudian sesudah makan buah zakum, itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi itulah buah zakum yang luar biasa, ya. Itu buahnya rasanya pahit, itu. Dan nanti orang yang takut, ya, berkorban itu akan seperti itu. Dikasih makan buah zakum, buah yang sangat pahit sekali. Setelah itu diberi minumnya minum air yang panas dari neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi inilah misal orang yang tidak mau bersedekah untuk membantu orang lain. Mereka itu seperti binatang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah ini. Yang selanjutnya yang kelima, ya, bagaimana beliau melihat satu kasyaf, ya. Beliau bertemu dengan suatu kaum sedang berenang di sungai darah.
dan mereka memakan batu-batuan dari api neraka. Jadi Rasulullah melihat satu kaum sedang berenang di sungai darah, terus memakan batu-batu dari api neraka. Bagaimana suatu kaum itu bisa memakan batu? Ya, memakan batu dari jalan aja mungkin aneh. Ini dari api neraka, mereka makan dari batu itu. Lalu ditanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, itu kenapa itu orang itu sampai dikasih makan dari batu api neraka? Lalu Jibril berkata, inilah misal orang yang suka memakan harta riba atau renten, ya, riba atau renten. Karena orang yang makan harta dari hasil renten atau riba itu tidak punya rasa belas kasih kepada orang lain. Karena mereka memeras darah orang lain dengan penuh kenikmatan. Ini hati-hati, ya. Jadi riba itu menggandakan, melipat gandakan pinjaman. Jadi kita meminjamkan orang uang semuanya 1 juta, tapi nanti kembaliannya 1,5 juta semuanya. Nah itu riba. Itu. Jadi saya meminjamkan uang, nanti kembalikannya 1,5 juta ya. Nah yang 1,5 juta ini itu adalah uang riba, dan itu akan mereka akan berenang di sungai darah, ya? Di sungai darah di neraka nanti. Ini bagaimana riba itu sama dengan berperang dengan Allah SWT. Makanya kita di jemaah ini, ya, orang yang mempunyai tabungan di bank, ya, tabungan di bank dan itu ada bunganya di bank itu, maka harus diberikan ke pusat, ya, ke pusat, dan untuk dicetak buku-buku. Tapi bukan Al-Quran, ya, ini buku-buku yang mengandung agama, ya, pelajar agama. Nanti disampaikan buku-buku itu kepada anggota dengan gratis. Kalau tidak diambil, ya, itu dikhawatirkan diambil dan untuk dijadikan dana untuk penyiaran atau propaganda dari agama-agama lain. Makanya harus diambil tapi jangan dimakan, tapi diserahkan ke pusat untuk dicetak atau untuk pembiayaan percetakan buku-buku. Nah, yang selanjutnya, ya, yang ke-6. Nah, ini yang ke-6 ini berhubungan banyak nih yang sekarang terjadi ini. Jadi beliau SAW melihat orang yang memotong-motong lidahnya. Di dalam satu kasab ini, Nabi Surah ini, beliau melihat orang yang memotong-motong lidahnya sendiri, dan bila lidahnya sudah terputus, lalu tumbuh lagi. Terus dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi. Ini kan aneh. Bagaimana ada orang memotong lidahnya, terus dia teriak-teriak, kesakitan, tumbuh lagi, dipotong lagi, terus nggak pernah selesai, nggak pernah berhenti. Melihat itu Rasulullah SAW kaget, ini apa begini? Lalu Jibril alaihissalam menjelaskan, ya. Inilah misal keadaan ulama atau ulama dari umatmu nanti, yang suka menabur-naburkan fitnah sehingga menimbulkan keresahan, menimbulkan kekacauan, dan juga bisa menimbulkan pembunuhan di kalangan umat Islam. Jadi ternyata orang yang suka menyebarkan fitnah atau berita hoax, ya, itu nanti di sana itu dilihat oleh Rasulullah SAW itu dia akan memotong lidahnya sendiri sampai ini, terus tumbuh lagi, dipotong lagi sampai selesai itu ulama dari umat engkau, ya Muhammad, katanya, yang suka apa? Menabur-naburkan fitnah, menyebarkan fitnah. Jadi kalau kita difitnah, alhamdulillah, asal kita tidak memfitnah. Jadi ada ulama yang suka memfitnah kita,
Ya mungkin itulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW di sana. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Hadrat Ali radhiyallahu an mengatakan, yusiku ayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh wa masajiduhu ma'amiratun wa hiya kharub minal huda wa ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Katanya apa? Yusiku, sudah dekat ayat ya'lan nasi, akan datang kepada manusia suatu zaman la yabqa minal Islam, tidak akan tersisa dari Islam illa ismuh, kecuali namanya saja. Wala yabqa minal Qur'an, dan tidak akan tertinggal dari Al-Qur'an illa rasmuh, kecuali tulisannya saja. Wa masajiduhu ma'amiratu wa yakhrubu minal huda, dan masjid-masjid akan ramai ya, ramai dari speaker tapi nggak ada petunjuk di dalamnya. Wa ulama'uhum syarrun man tahta adimi sama min indihim tahruju fitnah, dan ulama-ulama mereka adalah ulama paling buruk di kolong langit. Kenapa dikatakan buruk? Takhrujul fitnah, karena mereka dari mulut mereka suka mengeluarkan fitnah. Jadi senang sekali memfitnah. Itu seperti yang terjadi sekarang ini kan. Kita aja, kita membaca syahadatnya berbeda, fitnah. Kita naik hajinya ke Mekah, dikatakan naik hajinya ke Kadian, fitnah lagi. Itu kan. Jadi banyak fitnahnya ulama-ulama itu, dan inilah yang terjadi sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad SAW, wa fihim ta'udu, katanya, dan fitnah itu akan kembali kepada dirinya. Apa ini sudah terbukti? Sudah terbukti. Ada satu kelompok Islam yang mengubar-bubarkan Ahmadiyah karena sesat, menyesatkan. Yang terjadi apa? Satu abad yang lalu Allah memberi ilham kepada Hadrat Masih Maud, inni muhainun man aroda ihanataka, aku akan menghinakan orang yang menghinakan engkau, menghinakan Hadrat Masih Maud. Dan terbukti orang yang menghinakan sekarang terhina. Nah inilah makanya kadang-kadang balasan Tuhan itu lambat datangnya. Jadi yang ingin membubarkan kita jemaah ilahi ini, mereka bubar sendiri, dan ini adalah satu kebenaran dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan seorang perempuan tua yang memakai perhiasan yang mewah. Jadi Rasulullah SAW bertemu dengan nenek-nenek yang umurnya mungkin 80 sampai 90 tahun, tapi memakai perhiasan yang begitu mewah. Di tengah malam, terus melambai-lambai, memanggil-manggil Rasulullah SAW, suruh datang. Aneh, ada nenek-nenek di tengah malam memakai perhiasan begitu mewah, terus memanggil-manggil Nabi. Kan aneh ini. Bagaimana mungkin ada nenek-nenek keliaran kalau memang itu di dunia ini kan? Kan nggak mungkin. Gitu kan. Nah, terus ditanyakan oleh Nabi kepada Jibril, Jibril itu apa? Pokoknya nenek-nenek itu katanya apa? Kata lalu Jibril itu mengatakan, "Oh Muhammad, jangan hiraukan itu," kata. Jadi jangan hiraukan panggilan nenek-nenek yang memakai perhiasan begitu mewah, ya, perhiasan emas yang begitu mewahnya itu, jangan hiraukan itu. Lalu itu apa ya Jibril? Apa maksudnya? Takwilnya apa? Lalu malaikat Jibril menjelaskan bahwa itulah umur dunia. Jadi umur dunia. Jadi nenek-nenek itu takwilnya adalah umur dunia. Jadi di zaman Nabi umur dunia itu sudah seperti nenek-nenek yang tua renta. Ini sudah nenek-nenek tua renta. Berarti sudah mendekati hari penghabisan. Nah, ketika datangnya Imam Mahdi, artinya apa? Artinya memang itulah sudah dekat
tanda-tanda dunia mau berakhir. Nah, itulah esensi dari sebetulnya dari perjalanan ya Mi'raj dan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahas itu sangat luas sekali karena nanti akan bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi yang sudah wafat dari tingkat pertama, di langit pertama, kedua, tiga, empat sampai 7. Ya. Itu ada pembahasannya dan itu tidak mungkin akan dibahas pada saat ini ataupun dibahas dengan hanya 1 jam 2 jam, itu bisa berhari-hari. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti pada kesempatan lain kita akan bahas berkenaan mengenai tentang pertemuan-pertemuan Rasulullah SAW dengan para nabi. Apa esensi dari pertemuan-pertemuan itu? Insya Allah akan dibahas di peringatan yang akan datang. Karena kalau dibahas sekarang akan bisa sampai jam 12 saja nggak akan selesai. Dan waktunya akan sangat terbatas sekali. Maka saya cukupkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan saja kepada Bapak Mubda yang telah menyampaikan materi yang begitu ya, untuk mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Amin. Waktunya juga tinggal 1 menit lagi. Nanti tutup untuk tanya jawab. Nanti kita di sesi yang selanjutnya. Siapkan aja pertanyaannya bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, nanti bisa langsung ditanyakan atau di chat juga bisa. Assalamualaikum Pak. Salam Esa. Itu ada zoomnya. Ya. Ya, berapa anak-anak sekolah? Pak Ervan, saya mau ini. Assalamualaikum, ya Syekh. Ya. Masih. Halo. Tadi pertanyaan dari Esar apa itu belum jelas. Apa itu pertanyaannya? Ini Alim, coba ini ya. Ini supaya ini. Usia berapa anak wajib sholat? Iya. Ulangi, gimana Pak? Usia berapa anak-anak wajib sholat? Ya. Kalau wajib sholat artinya dia tidak boleh meninggalkan sholat secara balik. Tetapi dari anak-anak harus diajarin sholat. Kalau wajibnya ini setelah balik, dia nggak boleh tinggal. Tetapi ketika anak-anak kita wajib mengajari sholat. Nah itu bahkan dari 7 tahun, kalau sudah 10 tahun, bahkan dalam satu hadis artinya saking penekanannya dipukul, bukan dipukul dalam artian ini ya fisik, artinya ada penekanan. Nah itu penekanan supaya diajarin setelah umur 10. Itu jawabannya. Assalamualaikum. Dan anak-anak di dalam tarbiyah ya, di dalam tarbiyah ini ada itu bermasalah kan bahwa tarbiyah utama dengan
Jadi walaupun anak-anak pandai lari, suamannya nggak jadi masalah. Suaranya Pak Mubalik. Jangan dibawa ke masjid. Akhirnya apa? Dia tidak mengenal masjid. Kalau sudah besar. Jadi nggak jadi masalah. Jadi jangan dilarang kalau anak-anak ini masjid. Ya, jazakumullah Pak Mubalik jawabnya. Ya. Tadi Pak Ketua, silakan. Masih di mute suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang tadi disampaikan. Hanya sayang sekali memang fasilitas Zoom kita yang masih gratis, sehingga ya mohon maaf acaranya seru sebetulnya karena terputus, jadi harus mulai lagi. Tadinya udah agak panas, begitu putus ya mulai lagi. Jadi untuk itu mohon maaf, insya Allah bulan depan kita bisa lancar. Insya Allah. Bertahap. Kemudian yang kedua, saya mohon kepada Pak Ervan untuk diagendakan acara ini di berikutnya, sehingga masalah takbir atau makna Mi'raj Isra bisa tuntas, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mubda bahwa masih ada beberapa seri yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, saya kira ini penting. Kenapa? Karena yang disampaikan beliau cukup runut, fokus, dan bahasanya mudah dipahami gitu. Ya, betul. Jadi ini kepada Pak Ervan selaku Sekretaris Tarbiyat agar diagendakan kelanjutan dari acara Isra Mi'raj jilid 1. Nanti ada jilid 2, dan mungkin kalau memang dianggap perlu sampai 3 seri, saya kira nggak masalah. Ya. Ya, baik Pak. Itu usulan dari saya. Yang sekali lagi jazakumullah ke Pak Mubda yang telah sudi dan bagus mengisi acara ini. Silakan Pak Ervan. Jadi, Allah Pak Ketua, insya Allah akan saya jadwalkan ke depan apa yang seperti keinginan Bapak Ketua. Oke, yang sekarang masih tanya jawab. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Bapak-bapak atau ibu-ibu. Itu Asif kelihatannya udah mau tanya. Itu Asif. Asif. Itu Isar ya. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mewakili pertanyaan dari ibu-ibu. Balik, apa yang dimaksud dengan buruk yang dipakai sebagai kendaraannya Rasulullah ketika Mi'raj? Kamu balik. Buruk ya. Iya. Buruk apa Pak Rok? Kalau lagi biru mestinya tanyanya Pak Rok, jangan buruk. Demikian Buruk ya. Buruk. Buruk itu asal kata masdarnya barpun. Barpun. Artinya kilat. Jadi buruk itu artinya kilat. Jadi di dalam penglihatan kasaf Nabi Muhammad SAW itu
Jadi seolah-olah beliau itu menaiki satu kendaraan lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Nah, itu buruk. Kendaraan itu, jadi dalam satu kasaf mimpinya itu, beliau menaiki itu untuk ke Sidratul Muntaha itu secepat kilat. Jadi secepat kilat. Nah, mengenai buruk ini akan saya kritisi ya. Kan saya ingat waktu kecil itu suka melihat gambar buruk itu kuda terbang. Kuda terbang ada sayapnya, terus kepalanya perempuan cantik. Betul nggak? Iya, ya. Nah, ini sebetulnya satu penghinaan. Itu yang membuat itu adalah orang Yahudi. Apa maksudnya? Ini maaf aja ya, ini supaya kita jangan bangga kalau kita menyimpan gambar itu. Jadi, kenapa digambar seperti kuda? Kudanya perempuan, itu kan satu keanehan dan luar biasa penghinaan orang Yahudi terhadap kita Islam. Cuma orang Islamnya orang yang lugu, dikasih itu diterima seolah-olah itu suatu seperti inilah ini. Makanya kita orang Islam itu harus banyak membaca satu sejarah, ya, tidak lugu, gitu, sehingga tidak dibodohin oleh orang-orang di luar sana. Apalagi orang Ahmadi. Jangan sampai. Nah ini. Apa maksudnya? Itu penghinaannya, maaf. Rasulullah SAW itu istrinya banyak. Itu digambar oleh mereka itu berarti mempunyai kekuatan seperti kuda. Naudzubillah. Nah, gambar wanita itu menunjukkan bahwa naudzubillah Rasulullah SAW itu seolah orang yang senang dengan wanita-wanita cantik. Itu satu penghinaan, ya. Jadi itu gambaran buruk itu tidak seperti itu. Itu hanya jadi satu kilat, ya, tapi mirip seperti kuda. Tidak ada gambaran kudanya di situ, wajahnya, kepalanya wanita. Itu, apalagi punya sayap. Yang penting seperti kilat aja. Itu yang digambarkan di dalam satu hadis tersebut. Nah, itu jadi ini supaya kita mengetahui mengenai gambar-gambar buruk yang beredar sekarang ini jangan dipasang. Itu ada penghinaan sebetulnya. Cuma kita nggak pernah tahu kalau itu satu penghinaan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, mungkin itu saja mengenai buruk. Jazakumullah pemuda. Amin. Jazakumullah. Baik. Siapa lagi yang mau bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Iya. Silakan. Ada lagi pemuda wakil ibu-ibu lagi. Kayaknya banyak ibu-ibunya di situ ya. Ada ibu. Namanya ibu, ada dua paling ya. Bisa ini. Ibu. Ada tiga. Ada tiga. Ya terus Pak Malik. Lanjut. Itu katanya kan di saat Mi'raj itu, di saat Isra itu kan memang dikatakan kata Nabi Muhammad itu mengimami sholatnya. Di sana para nabi semua yang menjadi makmum. Dua ini. Di satu sisi kita tahu mereka beranggapan ada beberapa nabi yang masih hidup. Jadi konteks mengimami sholat
ketika itu seperti apa tuh? Wah, jilid 2 nih. Bocoran. Untuk jilid 2 ini. Nah, untuk jilid 2. Rupanya ini apa? Jawabannya di jilid kedua. Jawabannya Mau dijawab sekarang nih atau nanti ini? Jilid kedua, Pak. Biar penasaran aja. Biar penasaran ya. Ya, jilid kedua aja nanti. Itu ada yang mayoritas katanya tuh. Apa itu? Apa yang menyebabkan mayoritas apa itu? KR berpendapat bahwa kejadian Isra dan Mi'raj terjadi secara fisik. Dalam satu waktu ya. Ya, dalam satu waktu. Iya. Secara fisik itu memang secara fisik. Begini, ya. Ya, saya sendiri sebelum masuk ke dalam jemaah itu meyakini, karena ini kan kita ini kan kertas putih, diajarin oleh guru atau ustaz-ustaz kita seperti itu, ya percaya tanpa kita mengerti. Ini kan tahapan satu pembelajaran ya itu. Jadi kalau di luar, kenapa mengatakan ini? Karena itu kan mereka tidak mengambil esensi dari Isra dan Mi'raj. Artinya itu satu sejarah, padahal Mi'raj itu, kalau kita bicara Mi'raj adalah itu ada di surat An-Najm ya. Nanti sebetulnya itu bagaimana Rasulullah SAW berdialog dengan Allah, dengan para nabi mengenai sholat. Jadi kedua Ya, nah itu nanti di jilid kedua kata Pak Sari. Tapi saya hanya kasih sinopsisnya saja. Ya, betul. Ya, itu. atau mungkin Dan surah An-Najm itu diturunkan pada tahun kelima setelah kenabian atau tahun ke-6 setelah kenabian. Artinya lebih awal. Bagaimana sesuatu yang lebih awal kok dijadikan bersamaan dengan 6 tahun setelahnya, gitu kan? Yaitu Isra itu. Nah, memang ini sebetulnya agak panjang juga nih, karena ada nubuatan lagi di situ tentang perjalanan Nabi besar Muhammad SAW, yaitu ke Baitul Maqdis ya, di Yerusalem. jadi 3 ini. Nanti apa penzahiran ya dari perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis itu? Nanti ada penjabarannya, dan itu fakta. Artinya secara fakta. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi memang ada secara kasaf ya, ada juga memang itu satu nubuatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu mungkin kata Pak Sarip supaya penasaran, di jilid kedua. Ketiga ini. Oh, di jilid kedua. Ya, sip. Dan itu sangat, maka saya katakan sangat panjang sekali. Nanti juga akan dibahas mengenai sholat imam, nabi-nabi Rasulullah SAW mengimami sholat itu kan. Nah habis sholat para nabinya kemana gitu kan. Nah itu nanti akan menyambung kepada tentang Nabi Isa, kewafatan Nabi Isa. Akan nanti ke sana dengan khotamah nabiin. Itu. Jadi di itu sinopsisnya ya. Jadi ada memang perjalanan secara nyatanya ada. Siap. Sahih. Sahih. Kalau yang masih penasaran nanti ya di next selanjutnya. Next itu selanjutnya. Assalamualaikum Pak Adil. Udah bisa gabung. Ya, Pak Adil. Saya mau nambah Pak Adil. Nanti saya akan jadwalkan Pak Adil menjadi narasumber ya di target berikutnya Pak Adil. Siap ya. Iya,
Dijadwalkan. Enggak dijadwalkan. Pertanyaan ibu-ibunya udah habis Pak Idrus. Sebenarnya ada lagi, hanya nampaknya di jilid keempat. Barangkali anak-anak pertanyaan Di persiapan jilid pertama. Bisa seumpamanya yang berkaitan tapi tidak, ini juga nggak jadi masalah kan. Di sini ada Pak Idrus, ada Pak Adil. Ya, poin lain. Iya, topik-topik lain silakan yang mau ditanyakan. Ini tidak pakai jilid. Nampaknya sudah paham semua ini, Pak Mubalik. Tahu paham atau nggak tahu masih belum paham nih? rekaman ulangnya ada kan? Bisa diulang nanti. Ada ya Pak Imam ya rekamannya ya. Oh, iya. Ayah Bunda suruh mempublisir. Pak Ayat. Ayah Bunda jadi ayah Anda. Ayah Akbar. Ayah Ayat ya, siap ya, Ayah Ayat ya. Ayat biasanya tuh ini. Ayah ya. Ini Ayah Akbar. Ada pertanyaan lagi. Wah ini jilid kedua bener ini. Perintah sholat digair apa itu? 50 kali, terus karena dialog rakaat ya. jadi 5. Jadi balik tuh. Turun naik. Apa itu? Kedua kayaknya. Jadi kedua nih kayaknya turun naik masalahnya. Mengenai Jilid gini. Saya sinopsis Pak, sinopsis. Sinopsis ini masuk jilid 2 sinopsis saja ya. Iya. Sebelum Mi'raj ya, atau ada perintah tentang sholat, Rasulullah biasa melaksanakan sholat. Itu jangan salah. Jangan sampai mengatakan sebelum Rasulullah mendapatkan perintah sholat, Rasul tidak sholat. Salah itu. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah sholatnya 2 rakaat. Jadi sholat beliau itu, walaupun belum menjadi ada satu tuntunan atau kewajiban dalam sholat. Itu sudah fitrah itu. Jadi jangan sampai ada Rasulullah dulu nggak sholat. Tidak. Itu belum mengganggu sholat. Rasulullah sebelum mendapat satu perintah sholat sudah melaksanakan sholat, yaitu 2 rakaat. Perihal waktu-waktunya berarti belum ya waktu itu. Belum, karena itu kan di hadis. Mengenai waktu-waktu itu kan adanya dijelaskan di hadis. Nah itu. Waktu-waktunya kemudian Pak ya. Di jilid kedua. Itu. Gerakan sholatnya apakah sama setelah sebelum? Ya, tentu namanya gerakan sholat itu kan adanya setelah memang sudah diberikan satu petunjuk oleh malaikat Jibril. Jadi Rasulullah SAW itu sebelum ketika ini malaikat Jibril mewahyukan cara sholat, diwahyukan. Ada hadisnya itu. Jadi cara sholatnya, rukunya, sujudnya itu diwahyukan Allah. Wudhu pun diwahyukan. Nah itu kedua makin menarik ini. Ini kan karena kan kita taunya ini sholat karena ada perintah di surah apa itu ya, Al-Maidah kalau nggak salah, mengenai perintah sholat itu kan. Nah di Al-Quran tidak detail mengenai semuanya seperti apa ruku sujudnya, hanya di hadis. Dan itu Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Apapun yang Rasulullah lakukan
itu sudah diwahyukan, dan tidak semua wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW itu ditulis menjadi di Al-Quran. Ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah perkataan suci, perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dicantumkan, ditulis di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Jadi redaksinya Rasulullah SAW. Jadi Allah mewahyukan, redaksinya kata-katanya dari Rasulullah SAW. Itu hadis qudsi. Makanya hadis qudsi dikatakan kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Itu biasanya begitu. Ada lagi? Jilid ketiga, Om. Bagaimana kalau membahas khutbah huzur sekali? Silakan pertanyaan di luar jilid. Maksudnya khutbah huzur gimana? Yang ditanyakan itu apa itu? Khutbah huzur gimana maksudnya itu? Host, perjelas host. Saya juga kurang jelas. Dijelaskan Ibu Reni atau dijelaskan ini tadi jelas. pertanyaannya bagaimana? Mungkin setelah masalah Isra Mi'raj ini beberapa jilid sudah selesai, mungkin nanti membahas khutbah huzur gitu, mungkin. Oh gitu, ya. Tapi oh iya, ya seperti itu. Ya. Boleh. Banyak order sih. Mudah-mudahan banyak order, banyak rezeki. Amin. Amin. Tapi kalau banyak order, banyak rezeki. Amin. Bulan 2 kali ini acaranya nih. Ya, mangga, silakan. Mungkin ada hal lain yang kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya cari lagi, itu aja. Ya. Mumpung ada momennya. Iya. Ini masih raise hand. Apa tuh? Ya, nampaknya belum pada ngantuk. Pak Ketua raise hand. Ya, Pak Alpi itu. Mana? Siapa yang resen? Cacat nih, maaf, nanya. Pak Alpi itu. Surah Mi'raj ini sudah lengkap, bagaimana kalau membahas? Oh, sudah ya. Yang tadi. Membahas Nampaknya tidak. Mana? Nampaknya tidak ada yang lagi bertanya. Nampaknya pertanyaan sudah mencukupi. Mungkin Karena nanti dua banyak lah. disetop oleh jilid-jilid. Apa saya yang bertanya ya? Baik, penarasumber, silakan bertanya. Ya. Ini ibu-ibu yang mau jawab. Kemana Pak Irfan? Monggo, Pak Yayat biasanya banyak tanya Pak Yayat. Pak Yayat. Sudah jelas Pak Yayat kalau nggak pertanyaan. Sedang ke belakang dulu katanya. Oh, Tadi belum gabung lagi.
Oh gitu. Dan ke belakang. Ya, Ya nanti bulan depan harus jangan putus-putus itu. Ya boleh nanti 3 wilayah lah digabung. Tiga ini satu wilayah, 3 cabang. 5 cabang. 5 cabang ya. Boleh nanti diinikan. Setiap kalau bisa pengajian bisa per tema nanti ini. Betul. Dan kita tidak hanya interaktif aja, lebih enak, lebih paham, supaya kita di jemaat juga bangga, karena kalau kita paham tentang kejemaatan akan bangga kita. Kalau orang di jemaat kelihatan nggak paham itu, apalagi masih ragu, masih kalau sudah tahu ilmu jemaat, sulit orang keluar dari jemaat, sangat sulit. Supaya jadi militan gitu ya. Iya, karena ilmu itu jemaat itu tinggi ilmunya itu. Dan kalau sudah kena itu puas banget, kita santai-santai aja, enak aja. Karena di jemaat semua bisa dijawab. Jadi keseimbangan antara akli dan nakli sangat seimbang ya di jemaat ini. Jadi jemaat kalau tidak secara zahir atau secara harfiah, secara majazi. Jadi tidak ada namanya semuanya ini tidak berlaku lagi, ayat ini tidak berlaku lagi, tidak ada. Al-Quran berlaku semuanya. Masa kemarin kan ada itu kan yang 26 ayat harus direvisi, dihilangkan di Al-Quran. Aneh aja kan? Ini kan karena kebodohan. Itu hanya karena ada situ ada pembunuhan, kata ini harus dihilangkan. Kan aneh. Ini kan ya aneh aja. Makanya Imam Mahdi datang adalah untuk sebetulnya untuk menghakimi, untuk memberikan suatu keputusan. Imam Mahdi mengatakan tidak ada yang nasi dan mansuh, tidak ada di Al-Quran. Yang ada adalah Al-Quran menasih atau menghapus wahyu-wahyu yang terdahulu, wahyu-wahyu dalam kitab-kitab terdahulu tuh. Nah, dihapus diganti yang lebih baik, atau yang masih lebih baik ditetapkan. Itu kata Masih Ma'ud mengenai nasi dan mansuh. Gitu. Jadi Al-Quran nggak ada yang mansuh. Itu. Dan saya berpesan juga ya kepada mungkin Hudam atau siapa Ansor, jangan hati-hati ini, jangan ini dengan salafiyah ya atau wahabiyah, karena banyak itu anggota kita yang terpapar itu. Saya itu kalau sudah terpapar itu kayak sulit itu terjerembab di situ. Iya. Gitu. Karena dia sendiri tidak basicnya itu nggak ada, langsung dihantam dengan itu, terikat ininya. Jadi kayak macam nggak bisa lepas. Gitu. Nah ini hati-hati, kalaupun ini ya mubalinya aja ditanyakan kalau semuanya ini. Semuanya kalau ada hal-hal yang tidak paham mengenai kejemaatan ya. Oh ini nggak paham, jangan menyimpulkan. Coba tanya kamu balik, mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan supaya kita tidak terjebak gitu. Karena ada beberapa anggota ya terjebak itu dalam paham Wahabi, bukan isinya, esensinya. Kadang-kala penyampaiannya itu yang terjebak di situ. Jangan sedikit-sedikit bid'ah gitu ya, sedikit-sedikit bid'ah. Kok bid'ah sedikit-sedikit kan? Nah itu, jadi memang Masih Maud alaihissalam ini kan menghilangkan bid'ah, tetapi jangan sampai membabi buta. Itu, ini kan membabi buta. Itu yang terjadi, menyinggung sana sini, terus kedua tidak paham esensi yang disampaikan juga paham, apalagi dia sendiri basicnya juga nggak ngerti. Menyampaikan itu biasanya ngerti ya kan sulit itu, hanya copy paste kan. Nah ini yang jadi permasalahan sebetulnya. Saya lihat ya ada anggota-anggota yang
ya nggak banyak, tetapi sangat rutin dia menyampaikan hal itu. Ini pun yang perlu kita waspadai. Kata Hadrat Khalifatul Masih atau Muslim Maud mengatakan, hendaklah kalian senantiasa berdiskusi. Jadi berdiskusi itu ada perintah dari Khalifah Muslim Maud. Karena di dalam diskusi itu akan melahirkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Gitu. Jadi kita diskusi di dalam ini itu dianjurkan, gitu. Karena akan menambah penemuan, inovasi. Bahkan Hadrat Khalifah kita ya mengatakan, jika kalian menemukan tafsir-tafsir baru, jadi dibolehkan. Jika kalian menemukan tafsir baru, maka sampaikanlah kepada saya. Artinya, kita boleh mencari tafsir baru yang sesuai, yang memang ini sampaikan ke Khalifah. Artinya, kita tidak dikekang, oh nggak boleh, enggak. Ada di khutbahnya itu. Saya setiap khutbah ini saya catat itu yang penting-pentingnya itu, jadikan satu ini untuk sebagai pegangan. Nah itu yang kadang-kala kita kan ini jadi seolah stagnan. Tidak, kita ini kan mengusung satu karena beliau mengatakan nama seorang mujadid itu tidak hanya satu orang, pembaru kan banyak. Nah, para khalifah ini adalah satu pembaharu mujadid itu. Jadi mengenai pembaharu ini, adanya pembaharu atau mujadid karena kekosongan khalifah. Ketika ada khalifahnya itulah pembaharu itu. Makanya seringkali jangan kita ibaratnya membenturkan antara pendapat khalifah yang dulu dengan sekarang, karena akan terus. Dulu aja khalifah ketiga itu namanya bismillah itu diucapkan. Jadi kalau sholat bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Nah setelah itu kan ini tidak nggak apa-apa. Jangan wah kenapa saya nggak seperti itu. Itu. Tetapi yang Khalifah Said ini yang kita harus lebih diutamakan yang itu. Kalau untuk sebagai keilmuan jadi masalah. Khalifah yang dulu kita ambil ilmuannya. Gitu. Nah itu. Jadi banyak hal yang memang harus kita ketahui di dalam jemaah ini yang mungkin anggota atau yang lainnya belum banyak tahu. Itu memahami kejemaat ini kan itu harus dengan adanya satu diskusi, terus satu referensi yang jelas, itu kan sehingga kita tidak melenceng jauh, itu kan dari apa yang diajarkan oleh Hadrat Masih Maud dan para khalifahnya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Pak Irfan untuk doa, Pak Irfan. Ada pertanyaannya. Acara kita cukupkan sekian. Nanti insya Allah akan lanjut kembali di jilid yang selanjutnya. Acara terakhir yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Muda. Silakan Pak Muda. Baik, alhamdulillah acara sudah pada puncaknya dan kita akan tutup untuk menarik berkah dari Allah SWT. Kita tutup dengan doa, semoga Allah SWT memberkahi dan memberikan ridho kepada kita semua. Amin. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbana subhanahu wa ta'ala
Amin Allahumma. Jazakallah salah jazak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rangkaian acara sudah selesai. Jazakumullah kepada Bapak sebagai pemateri dan juga pada hadirin yang telah ikut serta dalam acara ini. Saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.